Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siskala Adi, mahasiswi semester 4 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Khairun Ternate. Sebelum saya mulai, izinkan saya kasih pantun dulu ya biar makin semangat. Burung camar terbang ke awan, di bawah sinar mentari cerah. Belajar sambil bermain itu menyenangkan. Anak-anak pun makin ceria dan pintar sudah. Nah, di video ini teman-teman, saya akan menjelaskan media bermain yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah bermain AUD, yaitu media yang saya beri nama kotak metamorfosis ceria. Nah teman-teman, jadi ini dia media yang saya buat, yaitu media tentang kotak metamorfosis ceria. Nah, ini bentukannya teman-teman. Ini saya buat sendiri. Nah, di sini ada lubangnya kepompong, ini ada lubangnya ulat, dan kemudian di sini ada banyak telur, dan di sini ada lubangnya kupu-kupu. Nah, jadi ini tuh bisa dibuka seperti ini. Nah, dan di dalamnya itu ada berbagai macam, yaitu ada telur, sama mulai dari ada telurnya, sama kepompong, juga ulat, juga kupu-kupu. Nah, di sini nanti kan pakai tahap aspek perkembangan yang ada di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian saya buat. Jadi kotak metamorfosis ceria ini adalah media edukatif yang saya desain untuk memperkenalkan siklus hidup kupu-kupu kepada anak-anak sambil melatih mereka mencocokkan bentuk. Media ini terinspirasi dari kotak geometrik yang biasa dipakai untuk mengenalkan bentuk pada anak usia dini. Tapi saya modifikasi jauh jadi lebih edukatif dan tematik. Jadi teman-teman, nantinya itu di media ini tuh anak-anak nggak cuma belajar bentuk, tapi mereka juga memahami urutan metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, dan kupu-kupu dewasa. Jadi mereka bisa bermain sambil belajar dan pastinya lebih seru. Nah, alasan saya memilih media ini karena anak-anak usia dini itu suka banget dengan warna-warni, gambar binatang, dan juga kegiatan memasukkan bentuk. Konsep kupu-kupu juga dekat dengan keseharian mereka, apalagi kalau mereka suka main di luar, pasti sering lihat kupu-kupu terbang. Selain itu, media ini mengajak mereka belajar tahap-tahap hidup kupu-kupu dengan cara bermain. Jadi pembelajarannya itu akan terasa menyenangkan, tidak membosankan. Ada beberapa cara pembuatan media ini teman-teman. Jadi untuk membuat media ini saya menggunakan bahan-bahan sederhana, yaitu mulai dari kardus bekas, kertas kartun atau HVS, ada spidol warna-warni, gunting, lem atau lem tembak, hiasan tambahan seperti stiker bunga-bunga atau gambar yang bisa teman-teman lukis sendiri. Nah, jadi untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, kardusnya ini kita bentuk kotak seperti rumah atau kotak geometrik. Yang kedua, kita buat lubang sesuai bentuk gambar-gambar tahap hidup kupu-kupu. Yang ketiga, gambar dan gunting potongan tahap metamorfosis seperti telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kemudian kita tempelkan gambar panduan di atas kotak supaya anak-anak tuh bisa dilihat tahapannya. Kemudian hias kotak dengan warna-warni dan bunga biar lebih menarik. Dan teman-teman jangan lupa pastikan semua bentuk tuh pas, rapi, dan aman untuk dimainkan anak-anak. Nah, ada beberapa aspek perkembangan yang dikembangkan. Dengan media ini ada 4 aspek ya teman-teman, yaitu yang pertama, aspek kognitif. Jadi anak-anak mengenal konsep perubahan atau metamorfosis kupu-kupu dan memahami urutannya. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek motorik halus. Anak-anak melatih keterampilan tangan saat memegang, mencocokkan, dan memasukkan gambar ke lubang yang sesuai. Tahap yang ketiga yaitu aspek bahasa. Di sini anak belajar menyebutkan kata-kata baru seperti telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, dan bisa menceritakan kembali tahap hidup kupu-kupu. Dan yang terakhir ada aspek sosial emosional, karena anak belajar bersabar, bergiliran, kerjasama, dan merasa percaya diri saat berhasil memasukkan bentuk ke tempatnya.
Nah, cara bermainnya ya teman-teman. Jadi di sini nanti guru atau pendamping menjelaskan dulu gambar yang ada di atas kotak sambil bercerita tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, contoh cara kita menjelaskan ke anak seperti ini. Anak-anak, kalian pernah lihat kupu-kupu nggak? Tunggu sampai mereka jawab. Tunggu jawaban mereka. Kemudian, wah, kupu-kupu itu cantik ya. Dia punya sayap warna-warni, terbang di taman cari bunga. Tapi tahu nggak, kupu-kupu itu dulunya bukan langsung jadi kupu-kupu loh. Kupu-kupu itu harus melewati 4 tahap hidup, namanya metamorfosis. Mau tahu ceritanya? Yuk dengerin ya. Jadi tahap pertama itu, nah ini namanya tuh telur anak-anak. Jadi ibu kupu-kupu bertelur kecil-kecil di atas daun ini. Kemudian telur itu bentuknya tuh bulat kayak titik-titik kecil. Nah seperti ini ya kan. Kemudian tahap kedua, telur menetas. Nah jadi ulat. Nah ini ulatnya. Nah, dari telur keluar ulat kecil, dia suka makan daun biar cepat besar. Ulatnya lucu ya, dia gerak-gerak pelan-pelan seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga, jadi kepompong. Nah, kalau ulatnya sudah besar, sudah kenyang, dia berhenti makan. Lalu membungkus dirinya jadi kepompong. Kepompong itu kayak rumah kecil buat ular tidur. Nah, ini seperti ini loh. Kemudian tahap terakhir anak-anak, dia akan menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Setelah beberapa hari, dari kepompong keluar kupu-kupu cantik yang bisa terbang ke sana kemari cari bunga. Semuanya sudah pada pernah lihat kupu-kupu kan? Nah, itu dia anak-anakku, siklus hidup kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, sampai jadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Kalau anak-anak kalian ketemu kupu-kupu, ingat ya, dulu dia pernah jadi ulat kecil loh. Nah, kemudian anak-anak diajak memilih potongan gambar yang sesuai tahapannya. Nah, ini seperti ini. Ya, tinggal nanti mereka memilih, kemudian anak-anak mencocokkan bentuk dan memasukkannya ke dalam lubang yang pas. Contohnya nih seperti ini. Seperti anak-anak coba cari telur kupu-kupu yang mana ya telurnya. Nah, itu coba mana masukkan ke lubangnya yang mana. Nah, itu seperti ini. Nah, kemudian anak-anak coba dong, ibu mau lihat mana ulat. Setelah jadi telur, kemudian dia akan menetas menjadi ulat. Mana nih? Nah, contohnya seperti ini, masukkan lagi sampai ke menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi cara mainnya begitu saja teman-teman. Nah, kemudian anak-anak bisa dilakukan bergantian sampai semua anak mencoba. Kemudian kegiatan ini selain melatih konsep metamorfosis, juga melatih anak agar teliti, sabar, dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang media kotak metamorfosis ceria yang saya rancang sendiri. Semoga media ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu contoh bahwa belajar bisa dilakukan sambil bermain yang menyenangkan. Sebelum saya akhiri, saya kasih pantun lagi nih ya. Bunga mekar di pagi hari, kupu-kupu pun terbang tinggi. Belajar sambil bermain setiap hari, anak-anak makin pintar dan berani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.